saya mewawancari Bapak mengenai sanggar tari yang Bapak bina di Tangerang Selatan ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu profil Bapak? Ya, terima kasih atas kesempatan ini kepada Nanda Raisa atas pilihannya untuk mewawancarai Bapak yang kita akan ngobrol-ngobrol mengenai sanggar tari dan di mana Ananda Raisa juga belajar di sanggar tari tersebut. Perkenalkan, nama saya Yahya. Bapak kebetulan sebagai pembina daripada sanggar tari Ayunda Puspita. Berarti Bapak itu kakaknya, bapaknya Kadia, ya, suaminya Bundaro. Jadi itu, silakan kepada Ananda apa yang mau diketahui mengenai sanggar tari Ayunda. Baik Pak, saya mulai. Apa nama sanggar tari ini dan di mana lokasi keberadaan sanggar tari ini? Sanggar tari ini bernama Ayunda Puspita. Alamat sekretariatnya berada di Jalan Benda Timur 1A, Pamulang Permai 2, Tangerang Selatan. Dan tempat latihannya ada di Kampung Konservasi Rimbun, Tangerang Selatan. Apakah ada makna di balik nama sanggar tari Ayunda Puspita? Ada arti daripada Ayunda Puspita itu. Puspita itu adalah bunga, Ayunda itu adalah cantik. Jadi bunga-bunga yang cantik. Dengan harapan pada saat itu bahwa murid-murid atau siswa daripada sanggar tari Ayunda Puspita itu merupakan satu bunga yang bermekaran, yang cantik, menawan, untuk bersama-sama melestarikan budaya bangsa Indonesia, khususnya dalam seni tari. Kapan dan bagaimana sanggar tari ini didirikan? Sanggar tari ini dideklarasikan berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 1995. Walaupun kita sudah memulai kegiatan dari semenjak tahun 1993, tapi tanggal lahir daripada sanggar tari Ayunda Puspita disepakati dan ditentukan pada tanggal 2 Oktober tahun 1990. Siapakah pendiri dan pengurus awal sanggar tari ini? Pendirinya adalah Bapak sama Bundaro, dan pengurus awalnya juga Bapak bersama Bundaro. Apakah visi, misi, dan tujuan didirikannya sanggar tari Ayunda Puspita ini? Sanggar tari Ayunda Puspita mempunyai tujuan melestarikan budaya bangsa, khususnya seni tari. Dan sebagian besar atau sebagai materi dasar kami mengambil dari seni tari yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Kenapa Jawa Timur? Karena tari-tari yang dari Jawa Timur itu ekspresif, dinamis, sehingga kami berharap bahwa anak-anak atau siswa nanti yang belajar tari di sanggar tari Ayunda Puspita, mereka lebih bersemangat. Dan yang kedua, pada saat itu di daerah Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Pamulang sekitarnya belum banyak yang mengenal seni tari dari Jawa Timur. Makanya kami ingin melestarikan dan menyebarluaskan seni tari yang berasal dari Jawa Timur dan daerah-daerah yang lain. Apa saja kegiatan yang rutin dilakukan oleh sanggar tari ini? Kegiatan rutin adalah pelatihan, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan setiap 1 minggu sekali. Yang sekarang ini adalah pada setiap hari Sabtu, mulai pukul 11 sampai dengan pukul 5 sore. Kapan sanggar tari ini melakukan kegiatan tersebut?
kegiatan ini sudah dimulai sejak dari tahun 1995 hingga saat ini. Bagaimana cara menyusun rencana pengajaran untuk para anggota sanggar tari ini yang berbeda levelnya, usianya, kelasnya, dan lain-lain? Cara penyusunan materi itu dilakukan dengan rapat yang dipimpin oleh ketua atau pimpinan sanggar, yaitu Bunda Ros, bersama staf pengajar, kakak-kakak pelatih. Nah, penentuan materi pada setiap level ditentukan sesuai dengan level-level tersebut. Yang level pertama itu adalah anak-anak usia sekian sampai sekian tahun, materinya harus materi yang sesuai dengan usianya. Jadi penentuan materi itu salah satu dengan mempertimbangkan usia peserta daripada peserta Sanggar Tari Ayunda Puspita tersebut. Bagaimana metode pelatihan yang digunakan di sanggar ini? Metode pelatihannya sih kita langsung kepada praktek, jadi dengan olah tubuh, teori, dan praktek, dan nanti outputnya adalah pada pementasan. Itu semuanya sama. Jadi materi dulu, teori dulu, terus kita diiringi musik, gerakan terus diiringi musik, baru kita melakukan gerakan bersama musik pengiring. Apakah sanggar tari ini pernah mengikuti lomba atau festival tari? Ya, tentunya bahwa sebagai output daripada pembinaan dan latihan ini adalah salah satunya adalah lomba, festival, lalu perform di setiap sekolah-sekolah di mana anak-anak atau siswa Sanggar Tari Ayunda Puspita berada, seperti umpamanya siswa sanggar yang bersekolah di SMP Negeri 4 yang bisa menari, lalu di sekolah SMP Negeri 4 ada acara tasyakuran atau kelulusan atau acara apapun yang diperlukan perform daripada tarian, tentunya anak-anak yang bersekolah di SMP 4 bisa menunjukkan kebolehannya atau hasil daripada pelatihan yang ada di Sanggar Tari. Bagaimana sanggar tari ini mempromosikan seni tari kepada masyarakat? Kami mempromosikan pada saat ini adalah dengan memanfaatkan media sosial. Satu yang kita miliki media sosialnya adalah YouTube channel, yang kedua Instagram. Ya. Nah, itu kita lakukan secara rutin, mengunggah atau mengupload itu seminggu sekali secara periodik setiap ini. Dan kalau untuk di channel YouTube, setiap ada perform pasti kita unggah di channel YouTube supaya masyarakat luas bisa lebih mengenal dan mengetahui seni tari di Nusantara ini. Apa saja kegiatan yang rutin dilakukan oleh sanggar tari ini? Kegiatan yang paling rutin adalah pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Jadi pelatihan itu rutin kita lakukan seminggu sekali. Dalam situasi apapun, untuk menghadapi perform, menghadapi lomba, kita latihan di hari Sabtu. Kecuali dibutuhkan tambahan waktu, biasanya kita akan berikan latihan tambahan di luar hari Sabtu. Jenis tari apa saja yang diajarkan di sanggar ini? Jenis tarinya adalah tari Nusantara, tari daerah, tari tradisional Nusantara. Jadi macam-macam, dari Banten, dari Jawa Barat, dari Betawi, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Nusa Tenggara Timur. Ya, tari Nusantara lah, semua kita berikan kepada peserta didik di Sanggar Tari Ayunda Puspita supaya lebih mengenal seni tari atau seni budaya tari di Nusantara. Berapa jumlah anggota sanggar tari ini?
Jumlah anggota sanggarnya ini sebetulnya persisnya kurang Bapak kurang hafal, yang lebih hafal dari saya. Yang sepertinya untuk 100 lebih ya. Lebih kurang 100 orang. Bagaimana cara memotivasi para penari yang mungkin kurang percaya diri atau menghadapi kesulitan dalam menguasai suatu gerakan tari? Ya, kakak-kakak pelatih yang dipandu oleh Bunda Ros diberikan teknik bagaimana cara melatih untuk anak-anak pemula sampai dengan dasar 5, sampai dengan tingkat menengah, sampai lanjutan. Semuanya ada metode yang dimiliki oleh Bunda Ros yang sudah berpengalaman untuk mengajar tadi, dan dibantu oleh Kak Zia dan Kak Arsi. Ya. Nah, ini ada metodenya. Apalagi Kak Arsi memang betul-betul khusus mempunyai keahlian di bidang seni tari. Jadi metode itu diberikan kepada kakak-kakak pelatih bagaimana caranya menyampaikan materi supaya anak-anak timbul rasa percaya dirinya. Nanti dari situ mereka akan secara otomatis akan timbul juga daya hafalnya, bagaimana dia menerapkan gerakan pada tubuhnya. Nah, itu semua secara bertahap dan berjenjang itu akan dilampaui. Jadi kalau namanya anak kelas dasar ya kemampuan mereka ya terbatas sampai di situ. Nanti ketika umur yang bertambah dia akan menambah lagi kemampuannya, bagaimana penerapan gerak pada tubuhnya, bagaimana dia mengharmonisasi antara gerak dan musik pengiringnya. Itu semua adalah proses yang harus dilalui oleh peserta didik supaya mereka juga ada mengalami satu peningkatan baik itu kualitas maupun mengenai penerapan gerak pada. Bagaimana sanggar tari ini berperan dalam melestarikan budaya daerah melalui seni tari? Ya, sebetulnya bukan sanggar yang berperan, tetapi peserta didik yang sangat berperan. Nggak ada artinya sanggar tanpa adanya peserta didik. Nah, dengan adanya minat daripada masyarakat, akhirnya kita mendapatkan peserta didik. Atas dorongan siapa? Peserta didik tentunya atas dorongan daripada atau dukungan daripada orang tua. Para orang tua sangat berperan penting untuk memberikan dukungan kepada anak-anaknya, putri-putrinya untuk belajar menari, dan dengan demikian berarti orang tua, murid, ayah, bunda beserta putri-putrinya mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan seni budaya, khususnya di bidang seni tari yang ada di Indonesia ini. Dan sanggar tari merupakan wadah. Jadi kita ada sinergi antara ayah bunda beserta putri-putrinya dan juga sanggar ini bersinergi untuk sama-sama melestarikan budaya tari. Baik Pak, sudah selesai. Terima kasih atas bantuan wawancaranya. Semoga tambah sukses sanggar tarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.